Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Sungguh beruntung orang yang menghiasi hidupnya dengan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh bahagia orang yang menjadikan petuah dan wasiat Rasulullah sebagai panduan hidupnya. Berikut ini adalah sebagian dari wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sebuah wasiat yang singkat, namun syarat makna serta menyentuh hati. Wasiat yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat dengan sempurna. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah juga para imam lainnya, terdapat hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dalam hadis itu diberitakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, lalu mengatakan, "Berilah aku nasihat dengan ringkas." Dalam riwayat lain, "Ajarilah aku dengan ringkas." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholat orang yang pergi selamanya. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain." Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis hasan dengan banyaknya syawahid atau pendukung. Hadis agung yang singkat ini berisi 3 wasiat yang menghimpun semua kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Barang siapa memahaminya lalu mengamalkannya, maka dia akan meraih semua kebaikan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Wasiat pertama, wasiat tentang sholat, agar kaum muslimin memberikan perhatian ekstra dan menunaikannya dengan benar. Rasulullah SAW dalam hadis di atas mengajak setiap orang yang hendak melaksanakan sholat agar dia mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana orang yang mengerjakan sholat yang terakhir. Dia tahu dirinya tidak bisa lagi mengerjakan sholat setelah itu. Jika seseorang yang mengerjakan sholat merasa bahwa itu adalah sholat terakhir yang bisa dilakukan, dia tidak bisa mengerjakan sholat setelah itu, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh. Dia pasti akan mengerjakannya dengan baik dan benar. Dia pasti akan berusaha menyempurnakan semua rukun-rukunnya, seperti ruku dan sujudnya. Juga hal yang diwajibkan atau bahkan hal-hal yang disunahkan tidak akan ditinggalkan sedikit pun. Oleh karena itu, semestinya setiap orang yang hendak melaksanakan sholat mengingat wasiat Rasulullah SAW ini dalam setiap sholat yang sedang dia lakukan. Barang siapa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka sholat tersebut akan memandu dan membimbingnya kepada semua kebaikan dan keutamaan. Dan sholat seperti itu akan menjadi penyejuk mata atau penenang baginya dan mendatangkan kebahagiaan. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Wasiat yang kedua yaitu wasiat agar menjaga lisan. Lisan manusia termasuk anggota badan yang paling berbahaya. Jika sebuah kalimat atau ucapan sebelum keluar dari mulut seseorang, maka itu artinya si pemilik lisan masih bisa mengendalikan kalimat yang belum terucap tersebut, dan dia menjadi penguasa baginya. Namun, jika suatu kalimat atau perkataan sudah terlontarkan dari lisan, maka kalimat yang terucap itu akan menjadi penguasa atas si pengucap, dan dia akan memaksanya untuk menanggung resiko ucapannya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mengucapkan suatu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya." Artinya, bersungguh-sungguh dalam menahan lisanmu agar tidak mengucapkan perkataan yang kamu khawatir harus meminta maaf karenanya di kemudian hari. Selama Anda belum mengucapkan kalimat atau perkataan itu, berarti Anda masih memegang kendali. Tapi, jika sudah diucapkan oleh lisan, berarti ucapan itulah yang memegang kendali atas diri Anda. Dalam wasiat Rasulullah SAW yang lain kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, yaitu, "Maukah engkau aku beritahu kunci dari semua itu?" Mu'az mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah SAW memegang lidahnya seraya bersabda, "Tahanlah ini." Mu'az mengatakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab ucapan yang kita ucapkan?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Mu'az, kasihan sekali kamu. Adakah suatu yang menyebabkan seseorang tersungkur wajahnya di neraka
selain dari ucapan-ucapan lisan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Jadi, lisan itu sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Sabit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Bani Adam memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota badan manusia tunduk kepada lisan. Lalu mereka mengatakan, 'Bertakwalah kalian dalam urusan kami, karena kami selalu bersama kamu. Jika Anda lurus, maka kami juga lurus. Dan jika Anda bengkok, maka kami juga bengkok.'" Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah kamu mengucapkan suatu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya." Dalam potongan kalimat ini terdapat seruan, ajakan, dan himbauan untuk selalu introspeksi diri dalam masalah ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan. Hendaklah kita merenung sebelum berucap. Jika kita memandang ucapan itu mendatangkan kebaikan, maka ucapkanlah. Namun, jika ucapan yang akan kita katakan itu buruk, maka hendaklah dia menahan diri. Jika tidak tahu apakah ucapan itu baik atau buruk, maka sebaiknya menahan diri dan tidak mengucapkannya sampai kita benar-benar mengerti tentang ucapan yang akan kita ucapkan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, banyak orang yang membiarkan atau membebani dirinya dengan banyak bicara dan tidak mau ambil pusing dengan pembicaraannya. Akhirnya dia harus menanggung resiko buruk dari ucapannya di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang yang berakal sehat, mestinya seseorang harus menimbang-nimbang ucapan yang akan dilontarkan dan memelihara lisan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau tidak layak, sehingga perlu meminta maaf di waktu yang akan datang. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah kamu mengucapkan suatu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya." Kata besok dalam hadis ini bisa jadi maksudnya hari kiamat, yaitu di saat kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan anggota badan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atau bisa jadi maksudnya adalah besok hari, yakni di dunia saat banyak orang yang menuntut konsekuensi dari ucapan kita. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Wasiat ketiga, wasiat supaya kita qanaah, yaitu menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan sama sekali tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain." Maksudnya, fokuskan hatimu. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa-apa yang dimiliki orang lain. Janganlah Anda mengharapkan apapun dari mereka. Hendaklah Anda berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Sebagaimana lisan kita yang hanya meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla semata, maka begitu juga bahasa tubuh kita yang lain. Hendaknya hanya meminta dan memohon serta berharap kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kita memutus semua harapan dan ketergantungan hati kita dari semua orang. Lalu kita arahkan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sholat yang dilakukan oleh seseorang merupakan sarana terbesar dalam merealisasikan semua yang menjadi keinginan. Orang yang tidak menaruh harapan kepada semua orang yang dimiliki orang lain, maka dia akan hidup mulia dan berwibawa. Sebaliknya, orang yang selalu mengharapkan apa yang dimiliki orang lain, maka hidupnya akan terhina. Orang yang hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan, dia tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepadanya, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memenuhi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 36, yang artinya, "Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya?" Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3, yang artinya, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."
Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Inilah 3 wasiat singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun syarat dengan makna. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.